Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman Spalva semuanya. Nah, kali ini hostnya itu aku, cuy. Maheswara Osara Felix Putranto. Nah, kali ini kita bersama Ustadz Daryanto. Silakan diperkenalkan, Ustadz Daryanto. Perkenalkan, nama saya Daryanto. Dari kecil memang namanya itu. Mengajar mapel bahasa Jawa di SMP Al-Falah As-Salam. Oke, berarti kita mulai ya. Kita hari ini mau bahas tentang bahasa Jawa. Nah, akhir-akhir ini banyak kata yang banyak disebut-sebut miris. Miris kenapa tuh? Miris tentang hilangnya bahasa Jawa di masa kini. Gimana pendapatnya Ustadz Daryanto? Wah, ini pembahasan yang agak dalam ini sebenarnya. Karena sesuatu yang belum terjadi ya. Sesuatu ini berarti hanya perkiraan, tetapi perkiraan ini bisa diprediksi melalui keadaan saat ini. Sebenarnya setiap bahasa itu memungkinkan untuk punah, karena memang dalam faktanya di daerah-daerah lain itu ada beberapa bahasa daerah yang memang sudah punah. Kenapa? Ya karena sudah tidak ada pendukungnya. Maksudnya pendukung itu tidak dipakai lagi di masyarakat tempat bahasa itu berkembang. Tidak diminati ya. Tidak diminati lagi oleh masyarakatnya. Nah, lalu bagaimana dengan bahasa Jawa? Sekilas ini pengamatan Ustadz ya sementara. Memang bahasa Jawa itu mengkhawatirkan. Karena apa? Karena ini melihat kondisi di masyarakat tempat Ustadz kadang-kadang melihat dengan sendiri di depan mata sendiri ya. Itu ada beberapa orang tua itu berbicara dengan anaknya memakai bahasa Indonesia. Bahkan kakeknya pun saya lihat itu memakai bahasa Indonesia berbicara dengan cucunya. Nah, ini kan sangat mengkhawatirkan bila diteruskan. Bahkan ada beberapa orang tua itu yang lebih bangga anaknya pintar bahasa Inggris daripada pintar bahasa Jawa. Hal-hal semacam inilah yang akan mengkhawatirkan keberadaan bahasa Jawa. Itu sih pengamatan sementara. Berarti ini ya memang kurangnya dilestarikan dari generasi turun temurun ya Ustadz ya, kalau dari pengamatannya Ustadz. Iya, memang pemakaian di keluarga ini sangat apa ya? Sangat menentukan. Oke. Sangat menentukan keberlangsungan bahasa Jawa. Karena disebutkan bahasa ibu. Bahasa ibu itu kalau orang Jawa kan seharusnya bahasa ibunya juga bahasa Jawa, tetapi kenyataannya orang Jawa sekarang sudah jarang memakai bahasa Jawa terhadap anaknya. Akhirnya bahasa ibunya apa? Menjadi bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa lagi. Iya, ya. Emang sekarang itu orang tua itu lebih banyak mendukung anaknya buat ke bahasa asing ya. Memang bagus, cuma lebih baik bahasa daerah itu tetap sering dipakai gitu ya Tata. Iya, kalau kepingin dan punya niat untuk melestarikan bahasa Jawa. Nah, lanjut. Terus menurut Ustadz nih, gimana cara mengatasi anak-anak Gen Z yang susah buat melestarikan bahasa Jawa itu? Salah satu kunci itu sebenarnya niat. Ada nggak niat mereka untuk memakai
bahasa Jawa. Kalau dari niat saja sudah tidak ada, ya jelas tidak akan mungkin terlaksana pelestarian bahasa Jawa ini kan. Ya, yang pertama niat, yang kedua faktor suka. Nah ini niat ada, suka ada. Nah yang ketiga ini yang menentukan, ada keberanian enggak untuk memakai di dalam percakapan keseharian. Karena lihat sendiri teman-teman kalian, di dalam keseharian itu pasti ada beberapa yang gengsi memakai bahasa Jawa sebagai bahasa pergaulan. Jadi 3 hal itu tadi yang sangat mempengaruhi keberlangsungan bahasa Jawa bisa eksis, bisa bertahan apa enggak. Kalau memang ketiga hal ini dipakai untuk generasi muda sebagai patokan untuk pemakaian bahasa Jawa, keberlangsungan bahasa Jawa, maka insya Allah bahasa Jawa akan tetap bertahan. Tuh. Kalau misal udah ada 3 itu berarti wis Iya. belajarnya sat gitu. Terus apa lagi? Metode ya gimana sih? Tentang metode biar anak-anak itu suka belajar bahasa Jawa gitu loh, yang bikin mereka menarik gitu. Kalau anak-anak sekarang supaya bisa suka itu tentunya dengan melalui hiburan budaya, ya, hiburan bahasa Jawa yang kiranya disukai anak-anak sekarang itu memang jarang, karena hiburan yang berbahasa Jawa kan biasanya berupa lagu-lagu, terus tontonan yang berupa film. Itu konsumsi anak muda sekarang itu jarang, karena mereka cenderung ke K-pop, iya kan, Korea, film-film Korea, sehingga sangat susah untuk itu. Pertama-tama yang harus dilakukan memang ini kreativitas para seniman, bagaimana untuk mengkreasikan karya-karya bahasa Jawa ini agar disukai kaum Gen Z, itu ya namanya, Gen Z itu. Kalau memang ini bisa, kreativitas ini bisa muncul, maka akan lebih mudah untuk meraih hati anak-anak Gen Z ini tadi. Itu sih. Berarti kalau misal bicara lagu ya, kalau di tongkrongan gini ada banyak, ada yang suka K-pop, ada yang pop, terus lagu Indonesia atau lagu Jawa gitu. Nah, yang lagu Jawa ini nggak usah gengsi gitu ya, tunjukin aja kalau seni lagu Jawa itu kayak gini gitu. Misal kayak lagu ini Kancanan, Didi Kempot, nah itu bagus. Sebenarnya untuk musik memang sudah berkreasi, ya? Iya, sudah berkreasi. Dari dulunya itu bentuk tetabuhan tradisional yang biasa disebut gamelan, lalu dikreasikan menjadi dicampur ya dengan tetabuhan semacam band, lalu sekarang muncul lagi yang model apalah itu namanya, Ustadz juga kurang paham, sehingga musik alunan nadanya pun juga bervariasi. Akhirnya ada dangdut koplo, ada campur sari dan lain-lain itu ya. Mungkin kalau bahasa Jawa itu bisa dibuatin film kali ya dari Banyak, iya banyak, sebenarnya banyak sekali. Oh, aku belum tahu. Di YouTube itu banyak sekali, dan temanya pun bermacam-macam, mulai dari tema keseharian, tema-tema yang kekinian, misalnya tentang pemakaian HP dan lain-lain, itu sudah banyak. Nanti bisa dicari di
YouTube itu di dalam pencarian itu ketik drama bahasa Jawa. Nah, di situ nanti akan muncul banyak sekali drama-drama berbahasa Jawa. Tapi kalau misal di aplikasi gitu nggak seberapa ya Tat, ya. Kalau filmnya itu besar gitu. Nah, Rencananya dari seniman-seniman Indonesia dibuatin film tentang bahasa-bahasa daerah ini dibioskopkan gitu. ya mak paham tuh apa yang dimaksud. Sebenarnya film-film bahasa Jawa itu memang sudah dipopulerkan lewat bioskop, hanya saja dananya itu hanya terbatas di pemerintah daerah. Misalnya di Jogja dan Solo itu kan sebagai pusat bahasa Jawa itu sudah banyak menghasilkan film-film, bahkan ditandingkan itu apa ya, difestivalkan. Nah, difestivalkan itu banyak menghasilkan film-film yang bagus, tetapi kriteria bagus menurut festival itu kan kadang-kadang ditonton oleh anak-anak sekarang itu justru kurang sekali peminatnya. Nah, anak-anak sekarang itu kan yang diminati itu yang ngepop, nah, yang ringan-ringan, yang itu sih, sehingga dari film-film pun kurang memadai ya, untuk meningkatkan kemauan, keinginan kaum Gen Z untuk melihat dan menikmati karya-karya yang berbahasa Jawa gitu. Terus ini Tat, aku dengar Ustadz juga nerapin metode ke angkatan baru ya, anak kelas 7 itu waktu pelajaran bahasa Jawa. Nah, gimana itu Tat? Ya, ini bermula dari pelatihan yang dilakukan dari narasumber pengawas dinas dari dinas ya. Waktu itu bagaimana cara menciptakan model pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini akhirnya Ustadz berinisiatif itu bagaimana kalau memasukkan lagu. Akhirnya di dalam setiap awal pembelajaran itu Ustadz selalu memasukkan lagu, diawali dengan lagu dalam pembelajaran itu. Nah, lagu-lagu ini diisi dengan syair-syair kosakata bahasa Jawa yang tingkat unggah ungguh. Nah, lebih gampang disebut unggah ungguh ya. Jadi setiap hari itu berganti dari kosakata anggota badan manusia, lalu nama-nama hewan, lalu kegiatan keseharian itu digilir dari anak absen 1 sampai terakhir itu setiap tatap muka. Jadi diharapkan dari situ bisa merasuk ya kosakata bahasa Jawa itu melalui mapel. Dan alhamdulillah kelas 7 itu setiap saya masuk langsung disambut dengan lagu-lagu itu tadi. Udah dipasangin ya? Iya, akhirnya ramenya bagi saya itu ramai yang membedakan karena anak-anak menyambut pembelajaran dengan senang itu. Berarti mereka udah cocok ya saat pasang metode kayak gitu. Iya. Memang enak. saya dahulukan kelas 7 karena kelas 8 dan apalagi kelas 9 kan sudah berakhir, makanya sudah saya abaikan. Saya justru membidik yang kelas 7 yang masih waktunya panjang nih. Yang baru-baru ya, kalau kelas 8, kelas 9 dilepas. Nah, kalau menurut Ustadz sebenarnya sulit gak sih Tat belajar bahasa Jawa itu? Bahasa itu sebenarnya mudah kalau dipakai. Nah, itu kalau memang tidak pernah dipakai otomatis ya sulit. Contohnya orang kepingin bahasa Inggris, orang kan otomatis kalau kepingin pinter itu mencari kosakata lalu dipraktekkan.
hari demi hari akan terkumpul kosakata yang banyak sehingga mudah untuk berkomunikasi. Demikian juga dengan bahasa Jawa. Kalau kepingin pinter bahasa Jawa, ya harus praktek bahasa Jawa. Coba lihat di sekeliling kalian, apakah mau praktek itu apa enggak gitu. Kalau memang mau pinter bahasa Jawa, ya praktek pakai bahasa Jawa kesehariannya, mencari kosakata yang dimaksud sehingga nanti lama-kelamaan akan mahir berbahasa Jawa. Nggak ada yang instan sesuatu, semua itu. Nah, Ya itu. pasti ada proses ya. Semua perlu proses. Bener itu coy. Jadi kan apa ya, setiap bahasa itu pasti perlu pembiasaan. Tiap hari kita pakai. Juga di Play Store sekarang aplikasi buat belajar bahasa kan banyak ya. Jadi kalian bisa meskipun pegang HP terus gitu, kalian bisa tetap belajar bahasa apapun lah. Teknologi juga udah canggih. Terus terakhir Ted, ini menurut pesan Ustadz buat anak muda agar tidak mengabaikan bahasa daerah. Pertama, mereka harus merasakan handar beni. Kalau bahasa Jawa, handar beni itu Ini rasa memiliki bahwa bahasa Jawa itu milik kita. Jangan sampai kalau kita lahir di Jawa, keluarga Jawa, tetapi tidak punya rasa itu sehingga cuek terhadap bahasa Jawa, otomatis nanti akan sulit untuk berbahasa Jawa. Jangan sampai nanti kita orang Jawa, lahir di Jawa, belajar bahasa Jawa, keluar. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Itu yang pertama, merasa mempunyai. Yang kedua, punya rasa malu. Malu toh kalau orang Jawa nggak bisa berbahasa Jawa. Kalau orang Inggris pinter bahasa Inggris, kenapa kita orang Jawa nggak pinter bahasa Jawa? Itu sih dua hal itu sehingga nanti kalian akan bisa melestarikan bahasa Jawa sehingga kedepannya bahasa Jawa tidak punah, tidak terjadi seperti bahasa-bahasa lain yang sudah terlanjur punah. udah gak terasa ya, udah di penghujung podcast hari ini kita. Itu tadi cuy, kita pembahasan tentang bahasa Jawa bersama Ustadz Daryanto. Kalau gitu aku tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.